Among, sudah berapa tahun Among sakit stroke ini? Sudah 2008. Oh, sejak 2008 ya? Oh, berarti Among duluan ya. Kalau bapak saya ya akhir-akhir 2013 bapak stroke, dan luar biasa sekali Among ya, walaupun sedang dalam keadaan sakit tapi masih bisa nyetir dan wah luar biasa ya. Kembali pada siang ini saya ditemani oleh dua bapak, dan dua bapak ini adalah yang dipercayakan untuk melayani Allah melalui kebun sawit ini. Ya, salam sehat untuk dua bapakku. Salam sehat. Oke. Baik, saya Romo Fritz dan Romo. ya Pak Halo. Tinggalnya di mana? Di unit 3 Romo. Unit 3. Oke, Pak Halo. Pak Indardi dari unit 10. Oke, Pak Indardi dari unit 10. Baik ya, pada kesempatan ini kita ya ngobrol-ngobrol santai lah terkait dengan kebun kelapa sawit yang ada sekarang ini. Sudah berapa lama kebun ini mulai dirawat? Ya kurang lebih lah 5 bulan ya Romo. Ya, 4 sampai 5 bulan. Tapi atas ya kepedulian dan rasa memiliki yang tinggi baik dari Pak Aloho maupun dari Pak Indardi, akhirnya mereka berinisiatif untuk ya mengajak seluruh umat pos pelayanan kami bersama-sama membersihkan, merawat. Setelah mulai dirawat dan sampai saat ini, kira-kira apa harapan Bapak? Ya, harapan dari kami berdua setelah kemarin sempat bongkor sekitar 7 tahunan. Nah, ini harapan kami kebun ini bisa dirawat kembali, bisa menghasilkan kembali, dan bisa untuk memperlancar pelayanan umat di pos pelayanan Santo Agustinus. Nah, apalagi kami dipersiapkan untuk menjadi paroki. Maka Oke, mantap. butuh finansial yang cukup lah. Ya, Cukup. itu. Harapan kami seperti itu. Iya, oke. Matur nuwun Pak In. Ya. Kalau dari Among Sialoho, kira-kira selama 4 sampai 5 bulan yang lalu, jenis perawatan seperti apa yang sudah dibuat untuk ya bisa menghasilkan kebun atau pohon sawit yang bagus sampai saat ini? Yang masalah perawatan sawit ini, pertama dulu tebas, Oke, kedua ya. di lumik, ketiga udah ku pupuk dengan urea, baru ku tebas dengan baik, ku semprot dengan baik. Inilah keadaannya sekarang sementara ini. Luar biasa ya. Tadi itu ada jenis-jenis perawatan mulai dari membersihkan atau pruning ya namanya ya. Iya, Pruning, setelah itu dikasih pupuk urea. Dan untuk satu pohon itu butuh berapa banyak pupuk? kalau udah pupuk itu, kalau ini keadaannya kemarin udah kuning semua Romo, itu kurang lebih kami bikin kemarin itu ureanya 2 kilo Romo. Oh, 2 kilo, satu pohon 2 kilo ya. Satu potong, batang 2 kilo Romo. Jadi kebetulan luas kebun kelapa sawit milik pos pelayanan Santo Agustinus Bengkulu Utara ini ada 5 hektar, 6,6. Jadi ya 5,6 hektar, dan itu cukup luas, 700-an pohon. 750 sampai 800 ya. Ya 750 batang kelapa sawit. Dan ya kita bisa bayangkan saja ya, selama sekian tahun perawatannya ya ala kadarnya, dan bahkan alam sendiri yang membuat dia bertahan hidup. Tetapi ketika sudah mulai dirawat dengan hati, ya ini kita bisa melihat begitu asri tempat ini. Bahkan sudah pernah beberapa kali panen, dan hasil panennya itu cukup memuaskan ya setelah pruning dan segala sesuatu jenis perawatan. Berapa kali panen sudah? Ya sudah Romo, mulai dari dulu ku panen sawit kita ini Romo, Iya. kurang lebih pertama dulu kurang lebih 120 kurang lebih. Nah, terakhir kemarin dapatlah kurang lebih 1 ton 966. Wah, Itulah tingkatannya.
itu hasil yang ya membuat kita bisa berharap bahwa pasti waktu-waktu yang akan datang dengan jenis perawatan dan tentunya juga kerjasama, kekompakan sebagai umat pos pelayanan ketika ada bersama, itu akan membuat hasilnya akan lebih baik lagi. Nah, baik, untuk diketahui, Among Sialoho ini sekalipun dalam keadaan sakit, ya sedang stroke, dan stroke-nya ini sudah sejak tahun 2008. Tetapi selera atau minat bahkan semangat untuk bekerja itu luar biasa. Kok bisa ya Pak Sialoho dengan situasinya sakit masih bisa merawat kebun, masih bisa mengemudi mobil, batang-batang sawit yang sedang tumbuh ini untuk bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Kira-kira apa yang perlu dibutuhkan? Ya, kalau mau dibutuhkan Romo, kelanjutan perawatan sawit kita ini yang dibutuhkan pemupukan, perawatan lah terutama Romo. Nanti rencana aku mau bikin pupuk KCL Romo, biar tambah mantap buahnya Romo. Sorry, pupuk apa tadi namanya? KCL. KCL itu jenis pupuk yang bisa membuat tanaman sawit itu menghasilkan buah yang lebih bagus. Ya pasti kalau mau menghasilkan buah yang bagus, pasti harganya juga pasti mahal ya. Nah, ya baik. Jadi selama ini masih dipakai pupuk urea sama dolomit. Dolomit ya, dua jenis pupuk ini yang sedang dipakai. Nanti pada waktunya akan menggunakan jenis pupuk KCL tadi ya. KCL ya. Ya bagi saya itu menjadi sebuah harapan, cita-cita kita bersama. Semoga tempat ini menjadi tempat yang ya menghasilkan baik itu secara finansial maupun teristimewa, persekutuan iman umat itu tercipta di tempat ini. Ya semuanya bermula atau berawal dari semangat kerjasama. Jadi perjalanan kebun ini dibeli oleh Keuskupan itu tahun 2008. 2008. Nah, kemudian ada umat kita juga yang merawat waktu itu. Akhirnya saya berkali-kali berinisiatif hanya bisa menebas saja, mau nebas yang ringan, yang datar ini aja. Kalau yang serut-serut nggak mampu, sawitnya nggak ada buahnya waktu itu kan. Ditambah lagi faktor U ya. Faktor U. Itu udah berkali-kali saya nebas ini. Ya seperti ini hasilnya. Ya luar biasa ya. Ya memang lokasi kebun ini berada persis di jalan atau di depan jalan umum, dan itu jalan yang menghubungkan ke desa apa tadi namanya? Margajaya. Dan ya puji Tuhan sekarang jalan masuk mulai dari simpang itu semua sudah diaspal. Dari jenis atau dari jumlah yang ada ya, jumlah pohon sawit yang ada, kira-kira pohon-pohon yang ada ini masa produktifnya itu kira-kira berapa lama ya? Kemungkinan ini kan sekitar sudah 24 tahun, jadi ya, mungkin masih 6 tahun lagi. Ya, 6 tahun lagi ini masih mampu ini kan. Apabila dikasih KCL tadi itu, pupuk KCL itu juga masih tetap di usia 5 sampai 6 tahun ya. Iya, 6 tahun lagi masih produktif ya. Masih produktif. Dan ya bagi saya ini menjadi tanda kegembiraan, sukacita bahwa kebun ini pada akhirnya akan membantu untuk seluruh dinamika, seluruh pelayanan baik para romo maupun berumat sepos pelayanan Santo Agustinus Bengkulu Utara. Jadi sekali lagi kebun sawit di unit 10 ini sedang dirawat supaya menjadi tempat yang ya ketika orang melewati kebun kelapa sawit ini tahu kalau di desa kalau bisa ini jadi percontohan. Kalau sudah bisa bersentuhan nanti dilihat secara umum, itulah baru kita nampak kita rasa kebersamaan itu di dalam merawat sawit gereja ini Romo.
Hari ini mau panen. Oh iya, sedang panen saat sedang ini ya. panen. Ya Jika- kita menunggu hasilnya. Kira-kira berapa banyak yang akan atau yang sudah dipanen. Dan tadi Pak In sempat mengontrol atau pergi menemani 3 karyawan dan 3 karyawan yang sedang memanen sawit ini adalah karyawan dari Among Sialoho yang kebetulan juga memiliki kebun sawit yang tidak jauh dari kebun sawit milik gereja saat ini. Wah, kayaknya nikmat sekali ya makan jagung rebus ini. Udah, kalau gitu saya makan pisang goreng. Ini makanan kesukaan Bang Fritz. Kegembiraan dan sukacita itu akan terasa begitu luar biasa kalau itu ada bersama. Ya, ada bersama. Terlepas nanti itu ada menikmati pisang goreng atau ubi rebus atau jagung rebus dan lain sebagainya. Tetapi ketika semua hadir terlibat itu menjadi sebuah kegembiraan. Dan itu yang mau menunjukkan semangat persekutuan kita sebagai sebuah pos pelayanan. Sekali lagi ya kepada kedua bapak Maulati Godang, matur nuwun untuk pemberian diri, dan saya yakin pasti hari-hari yang akan datang kebun ini ya seperti harapan Among Halo tadi akan menjadi kebun percontohan. Kami bertiga dari unit 10 mengucapkan terima kasih banyak. Salam Seroja, sehat rohani jasmani. Tapi malah saya bukan ngatur ya. Ya. Diajak bapak, dia bapakin ke rumah. Bilang aja ke sini. Iya. Sejuk kan. Anggap aja country ya, kalau ya. Saya sudah penuh nih, Mo. Saya sudah penuh. Wah, mantap sawitnya. Kira-kira ini sawit berapa banyak ini? Ada 1 ton. 1 ton ya. Lihat kebunku penuh dengan sawit. Ada yang sudah panen dan ada yang akan panen.